wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atiel Maula Sulfa, NIM 61201250039 dari Prodi Manajemen semester 1. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan presentasi mengenai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, mengintegrasikan tujuan lingkungan dan sosial dalam kebijakan ekonomi. Latar belakang, yang pertama, pertumbuhan ekonomi selama ini masih diukur secara konvensional melalui produk domestik bruto. Yang kedua, peningkatan produk domestik bruto tidak selalu mencerminkan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Yang ketiga, orientasi pertumbuhan ekonomi pada PDB sering menimbulkan dampak negatif, seperti kerusakan lingkungan, pencemaran, dan ketimpangan sosial. Dan yang terakhir, eksploitasi sumber daya alam menyebabkan berkurangnya ketersediaan sumber daya bagi generasi mendatang. Tujuan penulisan yang pertama, memberikan pemahaman mendalam tentang konsep pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Yang kedua, menganalisis secara konkret penerapan ekonomi berkelanjutan dalam kebijakan ekonomi. Yang ketiga, mengevaluasi upaya Indonesia dalam mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Yang keempat, menyajikan refleksi kritis terhadap paradigma ekonomi dominan serta mengusulkan arah transformasi yang lebih adil dan berkelanjutan. Yang lima, berkontribusi pada pengembangan wacana akademis dan memberikan masukan praktis bagi perumus kebijakan. Dan yang terakhir, mendorong peningkatan kesadaran masyarakat dan pengaku kepentingan akan pentingnya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Rumusan masalah dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, bagaimana definisi dan prinsip dasar pertumbuhan ekonomi berkelanjutan berbeda dari model pertumbuhan ekonomi konvensional yang selama ini mendominasi wacana pembangunan. Yang kedua, melalui mekanisme dan instrumen apa tujuan lingkungan serta sosial dapat diintegrasikan secara efektif ke dalam kebijakan ekonomi baik di tingkat makro maupun sektoral. Yang ketiga, bagaimana implementasi kebijakan ekonomi berkelanjutan di Indonesia termasuk capaian hambatan struktural dan peluang yang belum dimanfaatkan secara optimal. 4. Rekomendasi strategis apa yang dapat diajukan agar integrasi dimensi lingkungan dan sosial tidak hanya menjadi jargon retoris tetapi benar-benar menjadi arus utama dalam pencemaran dan pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional. Dan yang terakhir, bagaimana peran sektor swasta, masyarakat, dan lembaga pendidikan dalam mendukung percepatan transisi menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Landasan teori pendukung berkelanjutan. Yang pertama, ada teori pertumbuhan hijau. Paradigma kebijakan yang menekankan bahwa perlindungan lingkungan justru dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi baru melalui inovasi teknologi, efisiensi, dan penciptaan lapangan kerja hijau. Yang kedua, pembangunan inklusif. Pembangunan inklusif, teori yang menekankan aspek sosial bahwa pertumbuhan ekonomi harus menciptakan peluang yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Yang ketiga, ada kurva lingkungan Kuznets. Hipotesis bahwa kerusakan lingkungan meningkat seiring pertumbuhan ekonomi awal namun menurun setelah pencapaian pendapatan tertentu. Yang keempat, triple bottom line. Konsep keberlanjutan yang mengukur kesuksesan berdasarkan profit people planet. Dan yang terakhir, ada ekonomi sirkular. Model ekonomi yang menimbulkan limbah dengan mendaur ulang sumber daya. Slide selanjutnya ada kerangka dan metode. Model atau kerangka pemikiran. Yang pertama, menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur sebagai dasar analisis. Yang kedua, mengkaji konsep pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dari perspektif ekonomi, sosial, dan lingkungan. Yang ketiga, mengevaluasi kebijakan dan praktik pembangunan berkelanjutan di Indonesia berdasarkan data dan kajian terdahulu. Yang keempat, menganalisis perbandingan antara model pertumbuhan ekonomi konvensional dan keberlanjutan. Yang kelima, mengidentifikasi dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari kebijakan pembangunan yang diterapkan.
Dan yang terakhir, merumuskan rekomendasi kebijakan sebagai arah transformasi menuju pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pembahasan utama yang pertama ada instrumen kebijakan ekonomi lingkungan dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, subsidi hijau, yaitu insentif fiskal untuk mendorong penggunaan energi terbarukan dan teknologi ramah lingkungan. Yang kedua, pajak Ficovian, pajak yang dikenakan pada aktivitas ekonomi yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, misalnya pajak karbon. Yang ketiga, peran pemerintah dan pengawasan kebijakan guna memastikan implementasi instrumen lingkungan berjalan efektif dan berkelanjutan. Yang keempat, sistem perdagangan emisi, mekanisme pembatasan emisi yang dapat diperjualbelikan antar pelaku usaha. Yang kelima, regulasi dan standar lingkungan berupa aturan baku mutu lingkungan dan batas emisi yang wajib dipatuhi. Dan yang terakhir, instrumen berbasis pasar yang memanfaatkan mekanisme harga untuk mengendalikan pencemaran secara efisien. Pembahasan utama yang kedua ada integrasi tujuan sosial dalam ekonomi, dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, pengurangan ketimpangan sosial melalui kebijakan ekonomi yang memastikan distribusi manfaat pembangunan lebih adil dan seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan dan inklusi sosial dengan memperluas akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja yang layak. Pemberdayaan masyarakat, terutama kelompok rentan agar berperan aktif dalam proses pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Investasi pendidikan, meningkatkan human capital agar relevan dengan ekonomi hijau. Pertumbuhan inklusif, memastikan akses ekonomi bagi kelompok rentan UMKM wanita daerah tertinggal. Upah layak dan jaminan sosial, peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui kesejahteraan. Studi kasus 1. Studi kasus global Skandinavia atau Nordic Model. Yang pertama, Swedia dan Denmark. Yang kedua, penerapan pajak karbon tinggi, insentif mobil listrik masih energi 50% plus terbarukan. Hasil, GDP tetap tumbuh tinggi meskipun emisi CO2 menurun drastis. Yang keempat, ketimpangan sosial rendah. Dan yang kelima, pajak yang adil. Dan yang terakhir, kesejahteraan masyarakat. Studi kasus 2. Studi kasus konteks Indonesia. Yang pertama, penerapan pajak karbon dan kebijakan lingkungan untuk mengurangi dampak perbaruhan iklim. Yang kedua, pengembangan energi terbarukan seperti tenaga surya, air, dan panas bumi. Yang ketiga, program bantuan sosial untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Yang keempat, pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya alam yang lebih bijak. Yang kelima, dukungan terhadap UMKM dan ekonomi hijau sebagai penggerak pertumbuhan inklusif. Yang keenam, upaya kolaborasi pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam mencapai tujuan ekonomi berkelanjutan. Yang terakhir, peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Implikasi manajerial. Yang pertama, dampak terhadap pengambilan keputusan dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, manajemen risiko, mengantisipasi risiko regulasi iklim dan risiko reputasi perusahaan. Yang kedua, efisiensi operasional, penghematan biaya jangka panjang melalui efisiensi energi dan pengurangan limbah. Yang ketiga, akses modal, investor kini lebih memilih menandai perusahaan dengan skor environmental, social, governance tinggi. Manajer perlu mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam setiap pengambilan keputusan strategis. Yang kelima, keputusan bisnis harus diarahkan dan berkelanjutan jangka panjang, bukan hanya keuntungan jangka pendek. Dan yang terakhir, diperlukan inovasi dan adaptasi strategis agar organisasi tetap kompetitif sekaligus bertanggung jawab sosial.
Implikasi manajerial yang kedua, strategi bisnis berkelanjutan, dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam visi, misi, dan strategis perusahaan. Yang kedua, mengembangkan inovasi produk dan proses yang ramah lingkungan. Yang ketiga, menerapkan efisiensi penggunaan sumber daya untuk menekankan biaya dan limbah. Yang keempat, menggunakan rantai pasok yang bertanggung jawab dan beretika. Yang kelima, meningkatkan reputasi dan kepercayaan pemangku kepentingan melalui praktik bisnis berlanjutan. Dan yang terakhir, menyesuaikan strategi bisnis dan dengan regulasi dan tuntutan pasar terkait keberlanjutan. Penutup, yang pertama, rekomendasi praktis untuk pemerintah dan bisnis. Ada 6 bagian. Yang pertama, pemerintah memperkuat regulasi dan insentif yang mendukung ekonomi hijau dan berkelanjutan. Yang kedua, dunia usaha mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam perencanaan strategis dan operasional perusahaan. Yang ketiga, mendorong kolaborasi pemerintah, bisnis, masyarakat dalam program pembangunan berkelanjutan. Yang keempat, meningkatkan investasi dan inovasi teknologi ramah lingkungan dan SDM untuk daya saing jangka panjang. Yang kelima, pemerintah dan dunia usaha perlu memperkuat kebijakan regulasi serta insentif yang mendukung praktik ekonomi berlanjutan. Dan yang terakhir, bisnis didorong untuk mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dan inovasi ramah lingkungan dalam strategi dan operasional perusahaan. Yang kedua, rekomendasi akademik. Perlunya penelitian lebih lanjut tentang dampak ekonomi sirkular pada UMKM di negara berkembang. Mengembangkan model ekonometrika dan yang memasukkan variabel kerusakan lingkungan secara lebih presisi. Perlu dilakukan penelitian lanjut mengenai implementasi ekonomi berlanjutan di berbagai sektor. Penguatan kajian interdisipliner yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Perguruan tinggi diharapkan meningkatkan peran pendidikan dan literasi keberlanjutan bagi mahasiswa. Dan yang terakhir, hasil penelitian akademik perlu dijadikan rujukan kebijakan dan praktik bisnis keberlanjutan. Kesimpulannya adalah ekonomi dan ekologi bukan lagi trade-off, melainkan saling melengkapi dalam jangka panjang. Kebijakan pemerintah, pajak atau subsidi sangat krusial untuk mengoreksi kegagalan pasar. Perusahaan yang gagal beradaptasi dengan isu keberlanjutan akan kehilangan daya saing. Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan penting untuk menjaga keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Integrasi kebijakan ekonomi, sosial, dan lingkungan dapat menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Peran pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sangat menentukan keberlanjutan pembangunan keberlanjutan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah menyimak dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan.